teman-teman media yang saya hormati, seperti yang tadi sudah kita lihat bersama, ada 2-3 lokasi perumahan anggota DPR yang sudah dikosongkan dan kondisinya rata-rata semacam itu. Memang kalau dibuat klasifikasi, ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah gitu ya. Nampak di depan, kalau dari depan, dari fasad depan hanya kelihatan memang sedikit kusam ya, tapi kalau sudah lihat dari dalam ada beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat, berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya. Kemudian juga banyak rembesan kerusakan akibat plumbing, pemipaan yang sudah cukup tua, memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an. Kemudian juga kerusakan yang juga disebabkan akibat rumah bersebelahan itu saling rembesannya saling bergerak, karena tembok rumah DPR ini itu temboknya satu tembok, jadi kalau rumah sebelah itu terjadi bocoran atau kelembapan pasti dia bergerak ke rumah sebelahnya. Dalam pemeliharaan rumah jabatan ini kami menggunakan aplikasi yang namanya Perjaka, perawatan rumah jabatan anggota Kalibata. Nah, dalam Perjaka ini itu setiap hari keluhan-keluhannya rata-rata sekitar antara 10 sampai 15 keluhan lah dalam catatan kami. Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan, yaitu masalah banyaknya tikus, dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet, sehingga setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik anti rayap, tapi mungkin rayapnya di sini lebih kuat dari anggota DPR, jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan di bangunan di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu. Nah, ini yang sudah kami laporkan. Halo, Sobat Kompas.com. Kembali lagi dalam obrolan newsroom bersama saya Fitria Fariza. Saya Ardhito Ramadan. Oke, Dit dan sahabat Kompas.com, kita tadi udah lihat-lihat nih rumah anggota DPR, rumah dinas anggota DPR yang katanya banyak kerusakan, tapi kita juga mau ngobrol dengan peneliti Seknas Fitra, ada Mas Gurnadi Ridwan. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Ardhito dan Mbak Fitriana. Yes. Sehat, Mas? Sehat, terima kasih, sehat. Oke, terima kasih, Mas, sudah bergabung dengan kami di sini. Mas Gurnadi, ini kan ada rencana untuk mengalihkan yang tadinya anggota DPR mendapat rumah dinas, kemudian akan mendapat tunjangan perumahan, yang jumlahnya kita juga belum tahu gitu, Mas. Kalau menurut Mas Gurnadi, apa pendapat Mas Gurnadi terkait wacana ini? Urgensinya apa sih, Mas? Ya, tadi juga sekilas saya juga ngikutin ya, tadi teman-teman Kompas sudah menayangkan tentang kondisi rumah ya, yang di RJA kalau tidak salah Kalibata gitu. Kalau saya lihat juga ya tadi ya akhirnya jadi relatif ya. Kalau masyarakat menengah bawah melihat kondisi tersebut ya, rumah tersebut ya dirasa masih layak-layak saja gitu. Tapi kan memang beda sebab ya. Kalau mungkin dari perasaan dewan yang saat ini merasa rumah dengan fasilitas tersebut dianggap masih belum layak, dan memang berharap mereka ingin diganti menjadi tunjangan. Nah, ini pun juga secara anggaran juga menurut kami juga perlu dikaji kembali ya, karena tentu melakukan perbaikan dengan memberikan tunjangan yang mungkin besarannya bisa 50 juta atau mungkin sampai 70 juta per bulan. Saya tidak tahu cara regulasi, belum baca, cuman beberapa media mengulas ya antara 50 sampai 70. Itu tentu jumlah yang agak cukup besar ya, bahkan bisa mencapai 29 miliar gitu ya per bulan gitu, atau setara 1,7 triliun per tahun untuk semua anggota DPR RI ya, jika dibagi berdasarkan jumlah yang sama ya, tidak berkaitan dengan struktur di DPR gitu. Artinya memang beban
anggaran ini tentu cukup besar. Nah, makanya perlu dikaji kembali ya, seberapa besar kerusakannya. Tadi kalau beberapa kali ya saya lihat juga tayangan dari Kompas juga mengatakan bahwasanya Pak Sekjen DPR ya bilang bahwasannya yang rusak itu ya tidak semua gitu, hanya 40-50%. Nah, itu artinya kan sebenarnya bisa dikasih titik temu ya. Beberapa rumah mungkin bisa direnov terlebih dahulu, nanti sisanya mendapatkan tunjangan, nanti ketika ada perbaikan itu kemudian bisa tinggal di rumah yang tadi ya sudah diperbaiki. Tapi itu lagi-lagi tadi ya, ini bukan masalah layak atau tidak. Kami pikir ini masalah sensitivitas ya dari anggota DPR. Apalagi DPR ini baru dilantik ya, belum sampai sebulan. Kemudian ada kebijakan baru yang menurut saya cukup fantastis ya. Jangan sampai masyarakat menilai ya bahwasannya oh ini jangan-jangan ini pengganti uang kampanye gitu ya. Jadi uang segar, uang cash yang kemudian dibayarkan gitu ya. Karena ini cukup tadi ya mengganggu keuangan negara yang tadi kondisi ekonomi kita sedang sangat prihatin, apalagi ya kaum kelas pekerja ya, baik itu menengah bawah itu kan bahkan sempat ada tunjangan ya, bukan tunjangan, potongan tapera ya, sampai 3%, di mana skemanya 2,5-nya itu dibebankan secara pribadi ya, berdasarkan gaji. Artinya ini menjadi satu yang kontras gitu ya. Makanya saya pikir Sekjen ataupun DPR secara keseluruhan perlu mengkaji ulang ya, itu berkaitan dengan urgensi dan juga keprihatinan ekonomi ya, dan juga sensitivitas masyarakat yang hari ini sedang banyak marak tentang PHK dan juga kondisi akses terhadap rumah hunian layak yang juga sulit gitu ya. Oke, Mas, tapi kok dari segi efisiensi, Mas sendiri melihat lebih efektif mana sih ketika anggota DPR diberikan rumah dinas, yang mana akhirnya secara tidak langsung mungkin anggota DPR ini akan punya kewajiban lah dalam tanda kutip untuk memanfaatkan fasilitas itu, ketimbang memberikan tunjangan yang kita nggak tahu penggunaannya akan buat apa. Jangan-jangan tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal mereka sama di Jakarta, dan akhirnya mereka juga malah melakukan hal-hal yang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu, Mas. Ya, sebenarnya memang kalau kita lihat dari ini ya, tujuan awal adanya rumah dinas kan untuk memperkuat ya kerja-kerja DPR di mana dalam melakukan legislasi ya. Artinya kan seandainya dia bertempat di Jakarta, kemudian berkantor di gedung DPR ya. Artinya secara mobilitas dan efektif baik itu waktu atau uang harusnya jauh lebih efisien gitu ya, dalam melakukan kerja-kerja legislatif. Tapi memang ada yang menarik juga dari beberapa anggota DPR, saya lihat itu mengatakan harapannya ketika menggunakan rumah pribadi dengan tadi ya menggunakan tunjangan perumahan itu mereka bisa lebih dekat dengan konstituennya gitu ya, misal di mana mereka tinggal, terus kemudian bisa lebih dekat secara relasi. Nah, saya pikir juga apakah benar gitu argumen tersebut, karena mengingat ya kami juga di masyarakat sipil ya ketika ingin melakukan audiensi dengan DPR ya, tidak hanya ke rumah gitu ataupun ke DPR, bahkan untuk Zoom saja mereka sulit gitu, apalagi kemudian ingin main ke rumah gitu, itu juga menjadi satu kritikan juga, apakah betul gitu, apakah ini hanya sekedar alasan untuk melancarkan tadi ya kebijakan ini kemudian agar goal gitu. Nah, ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya, soal tadi ya motifnya untuk memfasilitasi anggota DPR agar lebih dekat dengan konstituennya gitu. Oke, Mas, ini kan sampai sekarang belum ditentukan besarannya ya, Mas ya. Tapi kalau berkaca pada tunjangan perumahan anggota DPRD daerah itu kisarannya 40 sampai 50 juta gitu. Artinya mungkin nilainya nanti untuk anggota DPR RI akan jauh lebih besar gitu ya, Mas ya. Kalau menurut Mas Gurnadi sendiri, idealnya berapa sih, Mas? Ya tentu kalau menurut kami ya kalau bisa ya pakai yang ada gitu, tidak ada budgetnya berapa ya, artinya memanfaatkan yang ada, artinya kerusakan tersebut harusnya ya tadi ya, karena gini menurut kami gitu ya, kan DPR itu kan sebenarnya rumah itu kan bukan berarti rumah yang diberikan begitu saja ya, di dalamnya itu ada alokasi anggaran perbaikan dan perawatan. Kalau kita lihat dari budget anggaran ya soal perawatan rumah itu, bahkan terakhir itu saya lihat tuh hampir nilainya ya untuk perbaikan rumah itu hampir ratusan miliar gitu ya. Itu artinya kan sebenarnya setiap tahunnya ataupun setiap periodenya itu ada perbaikan, ada penambahan barang-barang dan sebagainya. Nah, ketika kemudian ini terjadi kerusakan dan sebagainya, ini sebenarnya tadi ya, apakah tadi kerusakan itu harus diidentifikasi ya, apakah ini kerusakan yang sifatnya minor ataupun besar gitu. Artinya kalau seandainya itu besar ya, itu ya harus jelas gitu ya, harus juga terbuka dan transparan. Tadi kalau kita lihat tadi ya gambaran teman-teman wartawan Kompas tadi ya melihat rumah dinasnya, saya pikir ya itu kerusakan-kerusakan yang sifatnya minor ya, yang sebenarnya mungkin bisa diperbaiki dalam jangka 1-3 bulan. Artinya tidak perlu sebenarnya mendapatkan tunjangan gitu ya. Artinya DPR ya bisa saja mungkin menunggu dengan tadi ya keluasan hatinya gitu, menunggu selama 3 bulan dulu gitu ya. Nanti ketika sudah diperbaiki baru kemudian bisa dipakai lagi. Atau tadi
selama 3 bulan diganti sebagai tunjangan yang nanti besarannya bisa disepakati berdasarkan transport gitu ya. Misalnya mereka kan tinggalnya mungkin di sekitar Jabodetabek ya, nanti dianggarkannya berdasarkan itu tadi kebutuhan kebutuhan kinerja gitu. Jadi tidak dipukul rata gitu. Karena bisa jadi ada anggota dewan yang kemudian kan ada tinggal di Jakarta gitu ya, sudah punya rumah atau aset, ya itu kan bisa juga dimanfaatkan ya sebagai modal sosial mereka gitu untuk kemudian bisa beraktivitas gitu ya. Artinya juga dalam melakukan pembagian besaran harusnya juga memperhatikan tadi ya soal kondisi dan jarak sehingga tadi ada asas keadilannya gitu. Karena akan tidak adil juga ketika dibagi rata, apalagi tidak ada satu fungsi ataupun pembagian berdasarkan indikator kinerja gitu ya. Misalnya antara yang rajin terus juga punya kontribusi dan juga punya kerja-kerja aspirasi ya seperti mendengar konstituennya dan sebagainya, terus dengan ada yang tidak ngapa-ngapain gitu. Nah itu juga kan menjadi satu pertimbangan karena memang kritik selama ini ke DPR kan soal kinerja ya, bahkan masyarakat menilai bahwasannya kerja-kerja legislasi yang dilakukan oleh DPR itu kecenderungannya itu ya tentang isu-isu atau regulasi yang sifatnya menyasar pada pengusaha gitu ataupun ekonomi yang sifatnya tidak bersentuhan langsung gitu kepada kepentingan rakyat. Kebanyak undang-undang yang sebenarnya harusnya goal di awal malah tidak dilakukan gitu. Jadi ini kemudian fasilitas ini kemudian dibenturkan dengan kinerja DPR gitu. Kira-kira seperti itu ya pandangan masyarakat. Makanya dianggap kira-kira sepertinya kok belum begitu pantas gitu ya. Apalagi tadi ini baru masa menjabat ya, bahkan mereka mungkin belum melakukan apa-apa gitu ya. Artinya memang ini perlu ditinjau kembali harusnya sebenarnya gitu. Mas, tapi ini sebenarnya kalau pernyataan dari Sekjen dan juga Ketua DPR sebenarnya sudah jadi keputusan begitu Mas. Walaupun kita juga nggak tahu kapan diputuskannya begitu ya Mas ya. Nah, tapi kalau kita pertanyaan sekarang begini, sekarang kan menjadi babaknya adalah DPR sedang memperhitungkan bagaimana cara menentukan besaran tunjangan perumahan yang akan diberikan oleh Sekjen kepada anggota Dewan. Menurut Fitra sendiri, idealnya mekanisme penghitungannya seperti apa ya Mas? Karena yang menjadi pertanyaan publik juga kan perbandingannya adalah nanti akan dibandingkan dengan harga sewa rumah di sekitar DPR yang benar-benar di sekitar DPR, nempel DPR kayak Senayan, Semanggi, Kebayoran Baru yang kita tahu sendiri harga tanahnya sudah sangat luar biasa harganya. Itu bagaimana menurut Mas menilainya bahwa idealnya itu seperti apa supaya jangan sampai tunjangan perumahan ini menjadi seperti dalam tanda kutip akal-akalan untuk mendapat uang yang lebih besar begitu Mas? Ya, betul sekali Mas Ardhito ya. Makanya menurut kami gitu ya kajian yang mendalam adalah tunjangan rumah itu ya disesuaikan dengan tingkat domisilinya ya. Artinya itu kan sebenarnya diasumsikan ya mereka itu tinggal di luar Jakarta ya. Yang memang seperti yang kita tahu bahwasannya pemukiman penduduk gitu ya paling banyak memang di sekitar pinggiran Jakarta gitu ya. Adapun kemudian mau di DKI sebenarnya ya DPR sudah punya fasilitas itu ya berupa rumah dinas gitu, rumah RJA gitu ya. Harusnya itu yang dimanfaatkan. Jika memang ada kerusakan, harusnya itu yang diperbaiki. Nah, seandainya penghitungannya adalah menggunakan perhitungan tanah di sekitar DPR yang memang notabene sangat besar ya ataupun mahal secara budgetnya, tapi mereka tinggal di luar gitu. Harusnya ya yang menjadi indikatornya adalah ya transport saja gitu ya. Artinya transportasi harian mereka ke tempat lokasi itu seperti apa. Itu menurut saya jauh lebih adil gitu ya. Kalau seandainya mereka tidak menggunakan rumah dinas gitu ya. Adapun tadi ya sekalipun dia diberikan sebagai tunjangan pengganti harus disesuaikan berdasarkan domisilinya gitu. Artinya harga tanah atau harga rumah yang memang tempat dia tinggal gitu. Itu menurut saya lebih adil. Karena ini lagi-lagi gini ya, soal boleh tidak boleh tentu boleh-boleh saja gitu ya. Tentang ini ada kerusakan, ini ada bau sampah katanya ada bocoran sebagainya. Memang kalau memang ternyata memang demikian ya bisa-bisa saja diperbaiki ataupun dilakukan atau perbaikan. Cuma lagi-lagi yang tadi saya bilang problemnya dirasa atau didengar masyarakat itu kan soal sensitivitas gitu ya. DPR ini belum bekerja apa-apa, masih awal, terus kemudian punya kebijakan mendapatkan tunjangan yang nilainya mungkin bisa jadi fantastis ya per anggotanya. Nah, itu yang menjadi sebenarnya benturannya di sana. Ini soal bagaimana nurani DPR ini gitu yang dibenturkan. Ya kalau memang wakil rakyat seharusnya ya rumahnya yang standar rakyat gitu ya, biar agar memiliki rasa sensitivitas gitu ya, bahwasannya kondisi masyarakat sebagian besar itu demikian gitu, dan sehingga DPR juga akhirnya merasakan. Bahkan kalau kita lihat ya, mungkin beberapa media sosial juga cukup banyak ya membahas soal itu, soal bagaimana DPR atau badan legislatif di beberapa bagian negara itu justru malah tidak mendapatkan fasilitas yang mewah gitu ya. Bahkan mereka menggunakan kendaraan fasilitas publik dan sebagainya. Nah itu sebenarnya perlu dicontoh gitu ya. Jadi bukan lagi soal
masalah boleh atau tidak ya tentu secara regulasi mereka yang buat, di aturan juga mereka bisa bikin ya dalih dan sebagainya untuk menggolkan itu. Tapi sebenarnya masyarakat jadi bisa menilai gitu kira-kira keberpihakan anggota DPR ataupun yang periode ini itu seperti apa gitu ya. Apakah memang lebih mementingkan fasilitas pribadi gitu atau memang ada hal yang juga dipikirkan ya berkaitan dengan beban APBN saat ini gitu ya. Kita juga tahu sendiri ya di APBN saat ini juga banyak tantangan ya. Kondisi-kondisi saat ini soal isu-isu lingkungan, isu-isu perubahan iklim juga belum lagi ada agenda besar ya berupa perpindahan ibu kota dan juga makan bergizi gratis misalnya itu kan juga menjadi satu program ambisius yang tentu lagi-lagi ya sumbernya dari APBN. Nah tentu DPR itu harus bisa menghitung itu gitu ya. Apakah kemudian tadi pantas atau tidak gitu. Jadi bukan boleh atau tidak. Kalau boleh tidak ya boleh-boleh saja mungkin dengan dalil-dalil tadi ya soal kerusakan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi saya pikir asas keadilan dan juga saya pikir itu yang menjadi penting gitu ya. Mungkin ini kan karena baru awal kerja ya. Mungkin masyarakat juga justru yang ditunggu bukan berita ini gitu, tapi justru gebrakan apa yang ingin dibuat DPR saat ini. Jadi bukan fasilitas apa yang diminta sebenarnya. Itu sih mungkin. Oke. Mas, ini kan kalau kemudian rencana ini direalisasikan, tentunya akan ada anggaran yang mungkin mencapai miliaran rupiah dalam sebulan hanya untuk tunjangan perumahan anggota DPR gitu, Mas. Ini kan angka yang sangat besar gitu. Gimana Fitra memandang potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dari anggaran yang besar ini, Mas? Ya tentu saja mudah saja gitu ya. Memang kalau bentuknya uang tunai ya bisa langsung dibagi saja gitu kan. Pembaginya kan tinggal jumlah orang anggota dibagi kebutuhan anggaran gitu ya. Bagi begitu saja. Itu kan sifatnya tidak ada itu apa ya pemberiannya cuma-cuma kan tidak ada indikator kinerjanya tidak ada apa-apanya jadi dibagi secara cuma-cuma saja gitu berapa jumlah anggota dewan dan itu yang diberikan makanya sebenarnya yang juga menarik sebenarnya ya soal itu tadi ya bagaimana tadi ya kinerja DPR itu harus lebih baik gitu ya itu yang membuat apakah mereka pantas atau tidak gitu mendapat fasilitas seperti itu nah cuman kan hari ini kita belum bisa ukur gitu ya seperti apa gitu kinerjanya gitu makanya soal untuk melihat transparansi dan sebagainya memang lebih pas ketika memang melihat pelaksanaan yang dilakukan Sekjen ya soal perawatan rumah dinas tersebut gitu ya. Itu juga kalau kita lihat beberapa temuan audit BPK juga ada ya soal temuan-temuan problem-problem soal pengadaan barang jasa dan sebagainya di rumah dinas. Walaupun memang saya pikir ini menjadi tantangan tersendiri ya bagaimana Sekjen bisa gitu ya punya konsen gitu ya dalam melakukan tender gitu. Nah, kalau soal pemberian tunjangan itu kan tidak ada pembaginya, dia hanya jumlah anggotanya berapa ya dibagi-bagi saja gitu. Makanya saya pikir ya lebih baik itu menggunakan ya indikator tadi dia bisa juga kinerja atau memang tidak perlu gitu. Kebijakan ini tidak perlu digolkan gitu. Lebih baik tadi menunggu mungkin 1-3 bulan gitu untuk dilakukan renovasi ketika sudah oke, baru mereka kembali seperti biasa di rumah RJA gitu, rumah jabatan anggota gitu. Oke, baik. Mas, tapi ini mungkin jadi pertanyaan juga gara-gara kita kan baru kali ini mendengar DPR yang akan mendapatkan tunjangan perumahan. Kalau dari catatan Fitra, apakah ada juga nih Mas lembaga-lembaga lain yang pejabat-pejabat itu mendapatkan tunjangan perumahan juga dan bagaimana evaluasinya terhadap penggunaan tunjangan perumahan ini Mas di contoh lembaga-lembaga lain Mas? Ya sebenarnya di lembaga-lembaga juga ada ya, tapi memang skemanya itu dia itu tidak tetap ya. Kalau yang saya tahu ya, misalnya kayak di aparatur di penegak hukum ataupun di misalnya di dinas kemiliteran atau kepolisian itu kan ada rumah dinas memang ditujukannya itu diberikan selagi dia bertugas gitu ya. Ketika dia sudah selesai masa baktinya dikembalikan dan itu memang skemanya sama tinggal sementara dan itu memang diharapkan punya daya dukung untuk menunjang kinerja gitu ya. Jadi justru ya memang diberikan rumah untuk fasilitas memperkuat kinerja mereka gitu ya. Karena tadi ya mobilitas itu kan juga butuh tenaga dan sumber daya materi misalnya kayak kondisi transportasi publik kita misalnya di DKI juga sebenarnya juga seringkali mengalami kemacetan dan juga itu tidak efektif gitu. Nah, sebenarnya gitu sih. Kalau di tempat-tempat lain berdasarkan yang saya baca ya di audit BPK itu temuannya ya lebih banyak soal tadi pengadaan perbaikannya saja gitu yang jadi masalah. Walaupun memang besarannya kalau yang audit BPK tidak terlalu besar dan kecenderungannya itu dilakukan pengembalian ketika ada lebih bayar gitu ataupun kelebihan dalam pembayaran ke pihak ketiga. Gitu. Tapi sisanya tidak terlalu signifikan karena memang selalu ada perbaikannya gitu ya. Walaupun memang temuan itu selalu ada gitu di setiap tahunnya.
Oke. Mas, lalu dampaknya terhadap keuangan negara sendiri seperti apa, Mas? Kalau kemudian setiap bulannya mungkin tadi kita perkirakan Ada beberapa miliaran. miliar Ya, digunakan untuk 29 miliar ya. apakah ini justru merupakan pemborosan dari keuangan negara gitu, Mas? Oh ya tentu itu termasuk pemborosan ya. Karena sebenarnya kan RJA ini kan bukan rumah yang mau dibangun ya, tapi fasilitas yang sudah ada gitu ya. Ya. Artinya ketika dia membuat sebuah kebijakan lain, ya itu kemudian ya akhirnya akan tentu akan membebani APBN. Karena rumah yang kemudian kita klaim sebagai tadi ya ada 45%-nya masih layak, kan berarti kan sisanya sekitar 50 sampai 65% itu kan juga tidak dibiarkan ya, harus diperbaiki juga gitu kan. Artinya kan tidak dikosongkan juga kan, artinya tidak juga ditinggal begitu saja gitu kan. Artinya akhirnya akan ada dua akun perbaikan tuh, satu untuk tunjangan DPR-nya, kedua ya tetap akan melakukan perbaikan gitu. Nah ini yang saya pikir kemudian menjadi pemborosannya di situ. Jadi ada dua belanja jadinya, yang seharusnya cuma satu, kemudian jadi dua gitu. Tapi Mas, kalau mau berbaik sangka nih, Mas, nah, apakah bisa jadi mungkin tunjangan perumahan ini jangan-jangan mendorong kinerja memicu para jadi anggota lebih dewan semangat ini. gitu. Atau Mungkin tuh nggak tuh, terlalu Mas? muluk-muluk Mas, kapan itu Mas? Ya, tentu kalau mau pakai dugaan seperti itu bisa saja gitu. Tapi kan lagi-lagi ya kita lihat ya, berkaca dari yang sudah-sudah itu seperti apa gitu kan. Nah, itu karena tadi kan ya saya pikir ya dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh anggota dewan kan harus bisa menunjang kinerja ya. Baik itu tadi kerja-kerja legislatifnya ataupun kerja-kerja mendengarkan aspirasi ataupun masukan dari setiap ininya ya sektor atau bidangnya gitu ya. Harapan ya ada berupa kebijakan ataupun bahkan kontrol terhadap eksekutifnya. Nah, kalau kita berkaca dari DPR sebelumnya, mungkin demo-demo besar kemarin-kemarin ya bisa menjadi indikator gitu ya, bahwasannya memang jadi problem soal komunikasi publik gitu ya di DPR. Makanya kalau kita pakai apa ya pendekatan yang berbaik sangka ya bisa-bisa saja. Cuman masalahnya tadi ini belum sebulan mereka menjabat gitu ya. Jadi kita belum bisa menganggap itu layak gitu. Harusnya kan kalau ingin mendapatkan satu perhatian dari masyarakat, mereka harus tunjukkan dulu gitu kinerjanya seperti apa gitu. Apakah layak atau tidak. Jadi jangan baru mulai sudah minta fasilitas gitu ya. Dan jumlahnya itu kan bukan jumlah yang kecil ya. Dan juga itu cukup besar gitu. Dan tentu tadi akan menjadi beban bagi pemerintah baru tentunya. Oke, siap. Mas Gunani, terima kasih banyak atas waktunya nih Mas, sudah ngobrol-ngobrol bersama Kompas.com. Siap, sama-sama Mas Dito dan Mbak Fitriana. Siap, Doakan selamat sore. supaya Sore.